Walau dunia tak menjanjikan Tuhan, tapi Engkau tetap berjanji bersama dengan kami Bapa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas hidup, atas nafas pada saat hari ini Tuhan. Kami masih bisa menghampiri-Mu Bapa. Bapa, kami datang, kami rindu untuk menaikkan pujian syukur kami. Kami rindu untuk berada di bawah kaki-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dilakukan. Haleluya. Jangan lelah. pujian Great is our God. Berangkai jaya raya
Kami memberikan waktu untuk puji-pujian dari bapak-bapak kami. Persilakan. Terima kasih persembahan pujian dari kaum pria. Berikutnya kami persilahkan untuk kaum wanita.
Haleluya. Terima kasih pujian dari kaum wanita. Selanjutnya dari kaum pemuda, kami persilakan.
para kaum muda, kiranya Tuhan selalu menyertai para pemuda-pemudi ini dalam melayani Tuhan dan bertumbuh bersama Tuhan. Kami memberikan kesempatan selanjutnya kepada kelompok Gloria, kami persilakan. persembahan pujian dari kelompok Gloria, dan selanjutnya kami persilakan dari kelompok Eklesia.
kasih. Persembahan pujian dari kelompok Eklesia. Selanjutnya kelompok Usana kami persilahkan. Haleluya. Ngos-ngosan ya. Baiklah, mari kita mempersiapkan untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Orang benar
kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan, kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian ajaib yang menghargai.
Jikalau pada saat siang ini kami boleh menaikkan pujian bersama-sama saudara kami seiman di tempat ini dengan keadaan baik, dan kami percaya semua pujian senantiasa berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari sabda dalam firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan, dan kami siap untuk membuka hati pikiran kami, supaya kami boleh ditaburi kebenaran firman-Mu dengan keadaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang saat siang hari ini Engkau emban menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya harapan kuasa Roh Kudus senantiasa memenuhi hamba-Mu, sehingga apa yang difirmankan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Seperti makanan yang kita butuhkan ya dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat, mereview kembali khotbah saya hari Minggu yang lalu tentang bagaimana Kain membunuh Habil. Masih ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Iya, potret sejarah dunia dalam satu keluarga. Keluarga siapa? Adam dan Hawa. Benar gak Bapak Ibu? Iya, keluarga Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa memiliki 2 anak, yaitu ya. Saat itu yang tercatat. Jadi anaknya bukan hanya 2 sebenarnya, Adam dan Hawa. Ini banyak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi di sini yang kita akan bahas dalam kitab Kejadian pasal 4 itu adalah tentang Adam dan Hawa yang mengisahkan tentang Kain dan Habel. Bagaimana Kain membunuh Habel oleh karena apa? Rasa apa Bapak Ibu? Kecemburuan kayak gitu. Jadi cemburu yang akhirnya membunuh kayak gitu. Sakit hati gitu ya. Kekecewaan ya. Jadi imbas dari pembunuhan itu karena apa? Rasa iri, melahirkan kebencian, merencanakan pembunuhan. Nah, dan lebih daripada itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah ini tidak cukup kepada Kain dan Habil. Jadi dosa yang diperbuat oleh Kain itu juga ditularkan kepada anak cucunya. Jadi Kain ketika dia melakukan dosa, yaitu membunuh Habil adiknya, dia berbicara kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan sebuah pertobatan. Jadi Kain membunuh Habil, dia walaupun saat itu dia sedang berbicara kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan pertobatan. Nah kemarin kan kita selesaikan di ayat yang ke-10 ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-11. Saya ulangi ayat yang ke-10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10 ya. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan. Jadi saya katakan tadi bahwa Kain ini juga ngomong-ngomongan sama Tuhan. Masalahnya Kain gak bertobat Bapak Ibu. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat 14.
Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Tapi firman Tuhan memberikan janji kepada Kain, sekalipun dia memberikan hukuman, tetapi Tuhan juga memberikan janji. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Kain yaitu hukuman, kutukan. Karena Kain adalah seorang petani, Tuhan katakan, ketika engkau mengusahakan, maka dia tidak akan memberikan hasil yang seperti biasanya. Jadi imbas dari apa? Pelanggaran, imbas dari dia membunuh adiknya, kecemburuan, sakit hati. Karena membunuh itu adalah buah dari apa? Kebencian itu tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi berawal dari kecemburuan, sakit hati itu, buahnya adalah membunuh. Rangkaian dari dosa yang dihadapi oleh Kain ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan karena dia membunuh, tetapi dia sudah menanamkan dalam hatinya sebuah apa? Iri, dengki, dan dendam. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita memiliki rasa iri, dengki, dendam, cemburu, yang ketika orang mungkin melihat Habil kok diterima persembahannya, kok aku enggak, rasa cemburu itu sebenarnya dosa sudah apa? Ada di hadapan kita. Ketika dia membunuh adiknya, dia tidak mengakui kesalahannya. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, "Hei Kain, apa yang kau lakukan? Di manakah engkau? Di mana adikmu?" Tuhan bertanya. Tetapi Tuhan tahu sebenarnya. Ini sebenarnya mengulang sedikit dari kisah Kain. Tetapi lebih daripada itu, dosa yang ditularkan oleh Kain ini luar biasanya lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan, kita bahas mulai dari ayat yang ke-17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok, dan seterusnya. Lalu kita loncat ke ayat yang ke-11. Lamek itu merupakan keturunan dari Kain. Yang ke-19, Bapak Ibu, dalam kitab Kejadian 4 ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabel. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ayat 22. Sila, jadi istrinya 2. Sila yang kedua juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua orang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Ayat yang ke-23 ini yang mengerikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu padaku perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini dulu kita akan melihat keturunan dari Kain, yaitu siapa? Lamek ini. Lamek, dia mengambil 2 istri bagi dia. Ini merupakan keturunan Kain. Dosa yang tidak dibereskan tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dosa yang tidak dibereskan tadi, setiap dosa yang kita perbuat, Bapak Ibu, itu akan mengandung sebuah hukuman dari Tuhan.
konsekuensi dari perbuatan. Gitu. Jadi setiap apapun pelanggarannya Bapak Ibu, baik hari ini kita melanggar Tuhan, besok melanggar Tuhan, pengampunan iya Tuhan beri. Tetapi setiap pelanggaran itu akan mengandung sebuah hukuman. Nah di sini kalau dulu orang mengatakan bahwa dosa keturunan, turun temurun, dosa melahirkan dosa, benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Kalau kebaikan pasti melahirkan kebaikan, sekalipun kadang kebaikan dibalas dengan kejahatan, kayak gitu. Dosa melahirkan dosa yang jauh lebih besar lagi. Jadi dosa melahirkan dosa lagi, melahirkan yang lebih lagi. Makanya orang kalau belajar jahat, kalau dia baru belajar, mungkin jahatnya baru soal tipu-tipu, ya. Bohong-bohong, nyelip-nyelip, kayak gitu ya, sembunyi-sembunyi. Itu baru belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baru nyelip-nyelip, baru sembunyi-sembunyi, itu baru belajar. Kalau sudah pandai, dia akan mulai silah lidah, kayak gitu ya. Ya kan? Adu domba. Udah mulai pintar lagi, dibuai, wah, jadi tukang hasut, ya kan? Dan sebagainya. Yang artinya bahwa ketika orang masih belajar, dia akan biasa cuma sedikit. Tetapi kalau dia sudah bisa, dia akan melahirkan yang lebih besar dan lebih luar biasa lagi. Dan di situ kita melihat adalah Lamek. Dia mengambil tiba-tiba poligami saat itu. Sebenarnya Tuhan tidak mengizinkan hal itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Keadaan di mana Tuhan yang mengasihi umatnya ini disalahgunakan oleh umatnya pada saat itu. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, dia hanya menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Tetapi keturunannya ketika mereka melanggar dari Hawa makan buah pengetahuan, melanggar, akhirnya anak-anaknya juga menjadi seorang pelanggar-pelanggar yang lain. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini sungguh sangat berbahaya. Makanya Bapak Ibu, dosa butuh pemberesan. Dosa butuh pemberesan. Gak bisa kita diamkan dosa. Kita gak bisa hanya wes apa jari Gusti gitu, tanpa pemberesan, tanpa pertobatan. Ya, kita harus putus dosa-dosa itu. Ketika kita melakukan dosa, akui kesalahanmu, minta ampun dan bertobat. Apa itu Bapak Ibu bertobat Bapak Ibu? Kalau cuman minta ampuni saya Tuhan, iya Tuhan sudah ampuni, gitu kan. Dan Tuhan pasti akan menjawab apa? Bertobatlah, ya kan? Kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tuhan putuskan untuk hukum dosa itu, ya Tuhan putus. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, bertobatlah. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita kerjakan itu adalah sebuah pertobatan. Nah apa itu pertobatan? Berbalik dari jalan yang sesat. Berbalik dari jalan yang sesat. Artinya tidak melakukan lagi pelanggaran yang sama. Tidak mengulanginya lagi. Berhenti. Stop. Nah itu Bapak Ibu. Bertobat itu sudah tidak melakukan lagi. Kalau Tuhan berkata seperti Tuhan berkata kepada seorang perempuan Sunda ya, yang diampuni. Ketika orang Yahudi mau menghakimi perempuan itu, siapa yang tidak punya dosa, yang nggak punya kesalahan, baiklah dia melempar terlebih dahulu. Gak ada yang berani melempar orang-orang Yahudi. Yesus berkata, dosamu diampuni, bertobat. Itu pengampunan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, asalkan ada pertobatan, maka Tuhan akan selalu berikan pengampunan. Amin. Amin. Iya Bapak Ibu. Tuhan itu sangat baik. Dia itu Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Hari ini mungkin kita sedang dalam kutub dosa.
sedang melakukan perbuatan dosa. Mungkin kita sedang menjalani hukuman dosa. Seperti berat hidup ini. Benar gak Bapak Ibu? Kita mengusahakan, kita gak pernah mendapatkan apa yang menjadi jerih lelah kita. Capek, ya kan? Lelah, capek, timbul rasa putus asa dalam diri kita. Jangan-jangan kita belum ada pemberesan dengan Tuhan. Jangan-jangan kita masih hidup di dalam dosa itu. Kita tiap hari minta ampun, tetapi tanpa pertobatan. Kita mengulang dosa itu, mengulangnya lagi dan terus mengulang. Kalau dosanya sudah diampuni, tetapi pertobatan itu penting. Tanpa pertobatan nggak mungkin itu benar-benar dihapus dosanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni, tetapi Tuhan mau kita bertobat. Kain tidak ada pertobatan setelah dia membunuh adiknya. Bahkan ketika Tuhan memberikan hukuman kepada dia, Kain malah berbantah-bantahan sama Tuhan. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Ayat yang 13 tadi, ayat di dalam Kitab Kejadian pasal 4. Ketika kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Gak mampu Tuhan, aku gak mampu. Kalau kita sedang dihukum, kita dijatuhi vonis hukuman penjara 10 tahun, kita banding sama hakim, ya, gak, aku gak mampu kayak gitu. Ya opo lek hukumannya direndahkan, tawar menawar. Kain sayang diri. Dia nggak sadar bahwa dia sudah menghabisi nyawa adiknya. Dosa itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lakukan itu tanpa kita sadari. Dan ketika itu ditimpakan, seolah-olah kita ini menjadi pesakitannya. Seperti apa yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Kita yang kecurian, kita pukul pencurinya, kita yang jadi tersangka. Bener gak? Ada maling motornya nabrak mati, yang ngejar jadi tersangka. Ini ada yang terakhir kasus yang luar biasa di Indonesia ini Bapak Ibu. Tentang apa lagi? Tentang seorang yang memiliki bisnis kuliner. Dia punya rumah makan. Dia yang malah menjadi tersangkanya lagi. Nah, kadang kita dibolak-balikkan dengan keadaan dunia ini. Aneh kayak gitu kan. Seolah-olah yang menjadi pelaku ini malah menjadi pesakitannya. Gitu. Aneh. Dunia ini sungguh-sungguh sangat aneh. Nah, tetapi di sini kita belajar Lameh, anak daripada Kain, dia bahkan double parsi, luar biasa jahatnya. Di ayat yang ke-20, sebab jika ayat yang ke-23 tadi, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Dia melakukan pengancaman kepada istri-istrinya supaya istrinya jangan sampai melawan. Dia tunjukkan kegarangannya, ki aku mateni wong gara-gara mongoranku kayak gitu basa Jawa nih Bapak Ibu guys. Aku dipongor kayak tak pateni. Dia yang ke-23 coba lihat. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, dengarlah suaraku, rungokno, bojo-bojoku rungokno. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Dia mengancam keluarga. Sangat garang, sangat ganas sekali. Makanya Bapak Ibu kita butuh pemberesan sama Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita menularkan dosa kepada keturunan-keturunan kita. Amin. Amin. Kita harus putus itu, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Akhirnya turun sampai kepada bangsa Babel. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dosa melahirkan dosa yang lebih berat
lagi, dosa yang menghasilkan lagi dosa yang lebih besar lagi, dan akan terus seperti itu jika tanpa pemberesan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya semua kutuk hukum dosa itu sudah dipatahkan. Sekarang hubungannya adalah kita dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Haleluya, pribadi lepas pribadi. Selesaikan. Makanya hukuman sekarang kalau Bapak Ibu melihat kalau kita berdosa, wah kalau bapaknya maling mesti anaknya nanti jadi maling. Tidak seperti itu. Wah kan seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian, gitu ya. Bapaknya jadi pembunuh, anaknya pun jadi beringas dan menjadi seorang pembunuh, gitu. Keturunannya. Tetapi semuanya sudah dipatahkan di atas kayu salib oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Benar ya Bapak Ibu? Semuanya itu sudah dipatahkan. Yang terpenting Bapak Ibu, ketika kita mempelajari kitab Kejadian, kisah daripada keluarga Adam dan Hawa, yang kita petik dari sini adalah bahwa dosa harus ada pemberesan. Amin. Harus ada pemberesan. Tuhan ampuni kita, maka Tuhan berkata bertobatlah. Stop. Berhenti. Kadang kita masih mikir lah, masih enak Pak, masih belum siap Pak, berhenti Pak. Ini masih belum, mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi lah baru aku bisa berhenti. Tawar menawar sama Tuhan, seperti juga yang dilakukan oleh Kain. Tawar menawar sama Tuhan. Benar gak? Tawar menawar. Bahkan ayat 24, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, siapa yang membunuh Kain, gitu kan, akan dibalas 7 kali lipat. Benar kan Tuhan tadi ngomong kan? Ya. Tetapi di sini lebih, maka Lamek 77 kali lipat. Nah ini lebih ngeri tadi kan saya katakan Bapak Ibu. Kalau Kain itu 7 kali lipat saja, maka Lamek 77 kali lipat. Siapa ini yang ngomong Bapak Ibu? Lamek Bapak Ibu. Lamek tahu firman Tuhan. Dia membesar-besarkan. Kalau dulu ngomongnya gini loh Bapak Ibu, kalau seandainya orang ditampar 1 kali, gitu ya, menampar kain 1 kali, maka akan ditampar 7 kali. Tapi kalau Lamek kayak gitu, ditampar 1 kali, maka dia akan balas 70 kali. Iya, berkali-kali lipat. Kan lebih ngeri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makin mengerikan. Makanya dosa itu harus dibereskan Bapak Ibu, sebelum kita benar-benar sampai di titik darah penghabisan orang ngomong. Itulah yang secepatnya kita sadari ketika kita melakukan segala sesuatu kehidupan ini Bapak Ibu, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, ya, kita selidiki diri kita. Ini yang kita pelajari saat ini Bapak Ibu. Kita selidiki, apakah kita masih tinggal di dalam dosa? Apakah kita masih menutupi dosa? Apakah kita belum ada pemberesan dengan Tuhan dan pertobatan? Sehingga dosa melahirkan dosa. Dosa melahirkan kesulitan dan penderitaan. Karena dosa mengandung hukuman. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya, saya dan Bapak Ibu semuanya, kita di sini belajar bersama. Kita di sini maju bersama. Kita di sini ingin diberkati bersama-sama oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya kita ingin diberkati, keluarga kita ingin diberkati, rumah tangga kita diberkati, usaha kita diberkati Tuhan. Apapun yang kita dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Seperti yang dijanjikan firman-Nya bahwa kita akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Kita dijadikan pemimpin. Di mana kepala ini kan ada otaknya Bapak Ibu. Ekor tidak ada otaknya. Di kepala ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Benar gak? Dimana semuanya itu, kewarasan itu ada di atas ini Bapak Ibu. Ya kan? Tuhan katakan kita akan dijadikan kepala, yang dimana Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki visi misi. Tuhan buat kita menjadi seorang pemikir, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berhikmat. Benar gak? Tuhan jadikan kita kepala, orang-orang yang bisa memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang memberkati, perkataan yang mendoakan.
Ya gitu. Apalagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak sekali. Tuhan mau jadikan kita kepala, bukan ekor. Kita itu bukan pengikut-pengikut yang tanpa ngerti apa mau kemana kayak gitu. Inilah yang dimau Tuhan bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Oleh karenanya itu Bapak Ibu, seperti apa kita pelajari ini, dosa melahirkan dosa yang lebih besar. Harus ada pemberesan. Mulai dari sekarang kita lakukan pemberesan, kita minta ampun dan kita bertobat. Maka Tuhan akan meluruskan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita akan dipulihkan. Saya percaya Tuhan rindu memulihkan kita. Kita akan dipulihkan, kita akan diberkati. Karena Tuhan itu ingin anak-anaknya ini menjadi kaya, diberkati. Gitu loh. Tuhan itu pengen memberkati itu pengen Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia maunya itu kita ini nggak menderita. Kenapa Tuhan taruh taman Eden? Supaya senang Bapak Ibu. Maunya Tuhan itu kita senang, kita bahagia, kita gak kekurangan. Mangan opo ae orang mati Bapak Ibu, ya kan? Bener kan? Mangan opo ae sehat, kerja opo ae diberkati, sak nemu-nemune pokoknya nemu diberkati Tuhan. Tuhan maunya kita ini menjadi anak Tuhan ini yang gak pernah memusingkan kehidupan. Pak, ini perang Pak, di Lukas dinuklir sama Iran kayak gitu kan. Bene Bapak Ibu yang dikatakan, jangan musing tentang itu. Perekonomian global sedang bergoncang, benar, tetapi jangan pusing tentang itu. Nanti kita nggak jadi melakukan hal-hal yang baik, nggak jadi nanti, nggak jadi kerja kemana kayak gitu, nggak jadi. Wah, karenanya mau kiamat ini, mau bom-boman ini, ya sudah saya tak menikmati hidup aja di rumah kayak gitu kan, karena rasa takut. Enggak, kerjakan saja. Tuhan mau kita tidak khawatir tentang apapun juga, karena firman-Nya berkata janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah semuanya itu di dalam iman, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Demikian yang kita pahami tentang Kain dan Habil, dosa yang melahirkan dosa lebih besar dan semakin besar. Makanya kita butuh pemberesan dari Tuhan. Kita butuh pemberesan. Tuhan berkata ketika kita minta ampun, kita diampuni, tetapi marilah kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari pemain musik, saya undang maju ke depan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita angkat satu pujian sebelum firman tadi, ajarku mengerti segala rencana Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana. Hanya padamu
senantiasa tidak mendengar firman-Mu. Kami senantiasa hidup di dalam dosa Tuhan, tetapi Engkau Allah senantiasa mengangkat kami, mengampuni kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan Yesus, kami boleh menjadi pendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Karena kami tahu setiap dosa akan melahirkan dosa yang jauh lebih besar lagi Tuhan. Dan hari ini kami memohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala pelanggaran kesalahan dosa kami Tuhan. Dan kami mau bertobat, kami mau berbalik dan tidak mengulanginya lagi Tuhan Yesus. Pimpin kami, kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini kami sudah diampuni, saat ini kami sudah diberkati, dan bahkan ya Tuhan setiap pekerjaan kami Tuhan, rumah tangga kami, masa depan kami Tuhan Yesus, akan kami bangun dengan penuh luar biasa oleh karena penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Kami telah terima semua itu karena Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Matahari kami firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami boleh dimampukan